Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diagita Cahyani dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan pertempuran Bandung Lautan Api, Manado, dan juga Makassar. Yang pertama, Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Latar belakang Bandung Lautan Api antara lain: 1. Pasukan sekutu Inggris memasuki kota Bandung dan sikap pasukan Nica yang merajalela dengan aksi terornya. 2. Perundingan antara pihak RI dengan sekutu atau Nica, di mana Bandung dibagi menjadi dua bagian. Yang ketiga, bendungan Sungai Cikapundung yang jebol dan menyebabkan banjir besar dalam kota. Proses terjadinya Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api terjadi ketika orang-orang Belanda bebas dari kampung tahanan dan mengacaukan keamanan. Tentara sekutu meminta senjata secara paksa yang didapatkan dari tentara Jepang. Tentara sekutu dan Nica telah menguasai Bandung Utara, wilayah untuk jalan kereta api yang membagi kota Bandung dari timur ke barat. Selain itu, sekutu menuntut supaya kota Bandung bagian utara dikosongkan. Pengosongan wilayah ini dilakukan paling lambat 29 November 1945. Alasan sekutu untuk menjaga keamanan di kota Bandung. Tetapi, rakyat Bandung tidak memperdulikan ancaman itu. Akibatnya terjadi pertempuran di beberapa daerah, yaitu Pasar Baru, Lengkong Besar, Cicadas, Andir, dan daerah di dekat Gedung Sate. Tokoh-tokoh Bandung Lautan Api. 1. Kolonel Abdul Haris Nasution. Yang kedua, Muhammad Toha. Yang ketiga, Sultan Syahrir. Dan yang keempat, Aceh Bastaman. Yang kedua, Pertempuran Manado. Pertempuran Manado merupakan bagian dari invasi Jepang untuk merebut Hindia Belanda. Peperangan yang berlangsung sejak 11–12 Januari 1942 ini terjadi di Manado bagian utara Semenanjung Minahasa di Pulau Sulawesi. Pertempuran Manado menandai kali pertama Jepang mengerahkan pasukan terjun payung dalam operasi militernya. Pertempuran selama 2 hari ini menewaskan 140 tentara Belanda dan sekitar 50 tentara Jepang. Latar belakang pertempuran Manado. Meski Manado tidak menyimpan bahan baku tertentu yang dibutuhkan Belanda, tetapi wilayah ini dinilai memiliki prospek yang bagus untuk kebutuhan militer, sehingga Belanda mendirikan pangkalan angkatan laut di sisi tenggara Danau Tondano dan Teluk Manado. Selain itu, Belanda juga mendirikan pangkalan pesawat amfibi dan 2 landasan udara atau lanut di Manado. Pada 1942, Jepang mulai datang ke Indonesia dengan upaya merebut Hindia Belanda, khususnya Pulau Jawa. Kronologi pertempuran Manado. Yang pertama, pendaratan pasukan pertama di Manado. Untuk menguasai Manado, Jepang membentuk beberapa unit pasukan, salah satunya unit serangan timur yang dipimpin oleh Laksda Takeo Takagi, yang kemudian diturunkan kepada Laksda Raizo Tanaka. Rencananya, Raizo akan menugaskan pasukan pendaratan khusus gabungan Sasebo dan pasukan pendaratan angkatan laut khusus Yokosuka ke-1 dalam misi ini. Yang kedua, pendaratan pasukan kedua di Kema. Pada 11 Januari 1942, pukul 4:20 pagi, pasukan Sasebo 1 dan 2 yang dipimpin oleh Hashimoto Uroku mendarat di Kema. Mereka langsung menyerang 2 Brigade Radema yang ditugaskan untuk mempertahankan pesisir Kema dan Ajer Madidi dalam kurun waktu 24 jam. Jepang sudah berhasil menguasai semua kota besar dan kecil di Manado. Tokoh dan pemimpin. Yang pertama, Kekaisaran Jepang Raizo Tanaka. Yang kedua, Kekaisaran Jepang Kunizo Mori. Dan yang ketiga, Kekaisaran Jepang
Toyoaki Horiyuki. Yang terakhir, Pertempuran Makassar. Pertempuran Makassar atau yang biasa dikenal dengan pembantaian Westerling adalah peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Makassar, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda yang bernama Depot Special Truppen atau yang disingkat DPT di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember 1946 sampai Februari 1947 selama operasi militer counter-insurgency atau penumpasan pemberontakan. Latar belakang pertempuran Makassar. Pembantaian yang dilakukan oleh tentara komando pasukan khusus Belanda bernama Depot Special Truppen atau DST, pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling itu berlangsung sejak Desember 1946 hingga awal akhir 1947. Pengiriman DST dilakukan Belanda untuk mengatasi kegigihan rakyat Sulawesi Selatan melakukan perlawanan usai proklamasi kemerdekaan Indonesia terhadap tentara Nica atau Netherlands Indies Civil Administration yang kembali datang ke tanah air dengan membonceng tentara sekutu. Sebanyak 123 tentara pasukan pembunuh dipimpin Kapten Westerling datang ke Makassar pada tanggal 5 Desember 1946. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran Makassar. Yang pertama, Kapten Raymond Pierre Paul Westerling. Ia lahir di Istanbul, Turki pada tanggal 31 Agustus 1919 sebagai anak kedua dari Paul Westerling dan Sophia Motzu. Yang kedua, pasukan Walter Monginsidi atau Indonesia. Robert Walter Monginsidi dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1925 di desa Malalayang, tidak jauh dari kota Manado. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.